Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan baik. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai muatan PPKN pada kelas 1 SD bersama saya, Muhammad Rusdin dengan NIM A1B1200556. Oke, adapun materi kita yaitu pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Adapun materinya yaitu simbol, lambang, nilai, dan penerapan sila Pancasila. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pada pemaparan materi, adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kompetensi lengkap dari pembelajaran 1, kemudian pembelajaran 3, dan pembelajaran 6. Oke, kompetensi dasar pada pembelajaran 1 itu yang pertama, 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian 4.1 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Kemudian adapun indikatornya yang pertama 3.1.1 memahami simbol-simbol yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dan bunyi sila-sila Pancasila. Kemudian 4.1.1 menyajikan karya sederhana dengan melukiskan gambar sila Pancasila sesuai dengan simbol-simbol sila Pancasila. Kemudian kompetensi dasar pada pembelajaran 3. Nah, adik-adik, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran 3 itu yang pertama 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian 4.1 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Nah, adapun indikatornya yang pertama 3.1.2 menjelaskan makna yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Kemudian 4.1.2 yaitu membuat clipping sederhana dengan menempelkan makna sila-sila pada Pancasila dengan tepat. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar pada pembelajaran 6. Nah, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran 6 yaitu yang pertama 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian 4.1 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Nah, adapun indikator pada pembelajaran 6 itu yang pertama 3.1.3 mengidentifikasi pengimplementasian sila-sila yang terdapat pada setiap Pancasila. Kemudian 4.1.3 mempraktekkan pengimplementasian setiap sila pada Pancasila. Oke adik-adik, itulah tadi kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Nah, langsung saja pada materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang Pancasila. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu Pancasila? Oke, nah jadi berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi adik-adik, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pancasila sebagai landasan dan ideologi bagi bangsa Indonesia yang tak hanya sebatas sebagai identitas dan simbol saja, tetapi Pancasila ini adik-adik mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Oke, kemudian selanjutnya, lambang Pancasila adalah burung Garuda yang melambangkan sebagai simbol negara Indonesia. Nah,
Sekarang kita cermati kembali gambar Garuda Pancasila, yaitu terutama pada bagian dada, di mana terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol gambar, di mana kelima gambar di dalamnya yaitu gambar bintang, kemudian rantai, gambar pohon beringin, kemudian kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, adik-adik, adapun bunyi sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, itu dia persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, itulah tadi materi pada pembelajaran 1. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran 3. Nah, materi pembelajaran 3 ini kita akan belajar mengenai makna pada setiap simbol dan lambang Pancasila. Nah, Pancasila tadi adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia, di mana nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila itu bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, dan antara sila satu dengan yang lainnya pada Pancasila itu saling terkait dan saling berhubungan, tidak terpisahkan. Nah, adik-adik, yang pertama itu simbol sila pertama pada Pancasila, yaitu bintang. Nah, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang pada simbol pertama artinya sebagai sebuah cahaya. Cahaya ini dapat dimaknai seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi setiap umat manusia. Kemudian rantai. Nah, rantai merupakan simbol dari sila kedua pada Pancasila. Nah, sila kedua pada Pancasila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun makna dari sila kedua pada Pancasila yaitu saling menghargai, saling menolong, dan saling membantu atau saling membantu satu sama lain, baik itu perempuan maupun laki-laki, agar menjadi kuat seperti rantai pada simbol sila kedua tersebut. Nah, selanjutnya simbol sila ketiga pada Pancasila yaitu pohon beringin. Nah, seperti yang terlihat pada gambar burung Garuda, tidak ada burung Garuda. Nah, bunyi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Makna sila ketiga yaitu bangsa Indonesia harus mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia, artinya banyak sekali perbedaan, baik itu suku, budaya, bahasa, warna kulit, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus saling memiliki sikap toleransi dan saling menghargai sesama. Kemudian musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu dari pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini itu disimbolkan dengan kepala banteng. Adapun artinya adalah banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Kemudian padi dan kapas merupakan lambang atau simbol dari sila kelima dalam Pancasila. Nah, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada padi dan kapas ini yang pertama itu tumbuhan padi. Tumbuhan padi ini memiliki makna yaitu sebagai sumber makanan bagi bangsa Indonesia, sedangkan kapas sebagai pakaian. Nah, adik-adik, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran 6, yaitu pengimplementasian setiap sila Pancasila. Nah, Pancasila adalah
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, antara sila yang satu dengan yang lainnya itu saling terkait dan saling berhubungan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan dasar atau pedoman dalam mengatur kehidupan di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik itu dalam kehidupan di rumah, kemudian di sekolah, masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Oke, selanjutnya yang pertama adalah contoh pengimplementasian sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah menghormati teman, tetangga maupun saudara yang berbeda agama dan kepercayaan saat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua, bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap tetangga, teman, atau saudara yang berbeda agama dan kepercayaan. Serta contoh yang ketiga adalah membantu tetangga, teman, sahabat, dan keluarga dalam menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan ketika merayakan Hari Besar Agama. Nah, adik-adik bisa dilihat pada slide contoh gambar pengimplementasian sila ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah contoh pengimplementasian sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua. Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan teman, tetangga, dan saudara serta orang lain, baik itu yang kaya, yang miskin dalam melakukan pergaulan sehari-hari. Serta contohnya adalah menghormati saudara, tetangga, dan orang yang lain yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik bisa dilihat pada tampilan bahwa contoh pengimplementasian sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua. Kemudian selanjutnya adalah contoh pengimplementasian pada sila ketiga dan sila keempat. Nah, yang pertama contoh pengimplementasian pada sila ketiga Pancasila yaitu sila Persatuan Indonesia. Contohnya adalah yang pertama, berkomunikasi dengan teman, tetangga, dan saudara yang berbeda daerah dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga adalah memakai pakaian dan peralatan yang merupakan produksi dari Indonesia. Nah, adapun slogan kita adik-adik pada contoh pengimplementasian sila ketiga adalah cintailah produk dalam negeri. Kemudian yang keempat, contoh sikap mengamalkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada sila keempat adalah yang pertama, melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menghargai teman, saudara, tetangga, ataupun orang lain yang sedang berbicara maupun menyampaikan usul pada saat musyawarah. Serta yang terakhir adalah melaksanakan pemilihan ketua RT maupun ketua RW dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian yang terakhir adalah contoh sikap mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima Pancasila. Nah, contohnya yang pertama adalah membantu teman, saudara, tetangga, dan orang lain yang sedang mengalami musibah bencana alam seperti gempa, tanah longsor, dan banjir. Kemudian yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merusak kepentingan umum seperti mencoret-coret tembok dengan cat pada fasilitas umum. Kemudian yang ketiga, ikut serta dan terlibat dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Serta yang terakhir adalah membersihkan lingkungan
sekitar, dan menghargai hak-hak teman, tetangga, saudara, dan orang lain dengan cara tidak mengganggu hak orang lain, seperti tidak membunyikan radio keras-keras pada hal tetangga sedang sakit. Nah, adik-adik, itulah tadi presentasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik dapat menerima apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.